Sebuah pulau berselimut es di ujung utara dunia. Sepintas, tempat terpencil ini tampak tak penting. Namun, Greenland, pulau es beku ini disebut-sebut bisa memicu pertarungan global. Faktanya, Amerika Serikat pernah mencoba membeli Greenland. Pada tahun 1946, Washington menawar Greenland seharga 1 miliar US dollar kepada Denmark. Di tahun 2019, Presiden Donald Trump kembali mengutarakan niat serupa hingga menuai kecaman internasional. Mengapa negara adidaya sebegitu tertarik pada tanah beku berpenduduk hanya 57.000 jiwa ini? Apa yang membuat Greenland layak diperebutkan negara-negara terkuat dunia? Pertanyaan inilah yang akan kita jelajahi. Dari intrik geopolitik, perebutan sumber daya, hingga dampak perubahan iklim yang menjungkir balikan Arktik. Greenland bukan sekedar bongkahan es kosong di peta. Pulau ini luasnya fantastis, sekitar 2,16 juta kilometer, 3 kali ukuran Texas, dan hampir menyamai luas seluruh Eropa Barat. Meski 80% daratannya diselimuti lapisan es tebal, letak Greenland sangat strategis di jantung Arktik di antara Amerika Utara dan Eropa. Posisi geografis ini menjadikan titik temu kepentingan 3 kekuatan terbesar dunia, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Selama 15 tahun terakhir, berlangsung perlombaan diam-diam antar adidaya untuk memperebutkan Arktik. Ketiga negara itu berlomba menancapkan pengaruh di kawasan es yang mencair ini demi nilai strategis dan ekonomisnya yang luar biasa. Laudot dalam Geopolitics of the Arctic menyebut Arktik sebagai ruang geopolitik yang diselimuti es, tetapi menyimpan panas kekuatan global. Dia menyatakan bahwa Greenland bukan hanya entitas geografi, tapi medan simbolik tempat kekuatan besar menguji pengaruh mereka. Secara politis, Greenland adalah wilayah otonom dalam kerajaan Denmark. Pulau ini memiliki pemerintahan sendiri, Home Rule sejak tahun 1979 dan Self Rule sejak tahun 2009. Namun urusan luar negeri dan pertahanan masih berada di bawah Denmark. Hubungan Greenland dan Denmark ibarat hubungan anak dan induk yang sangat rumit. Setiap tahun Denmark mengucurkan subsidi blok sekitar DKK 3,9 miliar atau kurang lebih 585 juta US dollar kepada Greenland, menyumbang 20% PDB-nya. Aliran dana ini vital mengingat ekonomi lokal Greenland sangat kecil dan bertumpu pada perikanan serta sedikit pariwisata. Ketergantungan finansial inilah yang menjadi dilema utama bagi cita-cita kemerdekaan Greenland. Di satu sisi, semakin banyak warga dan politisi Greenland yang mendambakan kemerdekaan penuh dari Denmark. Martin Breum dalam Cold Rose menggambarkan bahwa bagi banyak warga Greenland, kemerdekaan bukan sekedar cita-cita politik, tapi bentuk kebanggaan identitas Inuit. Ia menulis, Greenland bergerak menuju kemerdekaan bukan karena tekanan luar, tapi karena dorongan dalam, keinginan untuk menilaikan tanah sendiri. Hale Kahamon, mantan Perdana Menteri Greenland, juga mengatakan, tidak ada kelompok pribumi lain di dunia yang berhasil mencapai kemajuan terbesar yang kami capai dalam 30 tahun. Ini merujuk pada kemajuan kapasitas lokal sejak otonomi 1979. Kebanggaan ini memicu keyakinan bahwa suatu hari Greenland bisa berdiri sendiri. Namun di sisi lain, realitas ekonomi berbicara. Anggaran Greenland masih ditopang Denmark hingga 2/3-nya. Dan populasi kecil 56.000 jiwa, berarti basis pajak dan tenaga ahli terbatas. Bagaimana sebuah negara mungil ini dapat mandiri secara ekonomi di tengah tekanan global? Dilema makin kompleks karena godaan investasi asing. Greenland memiliki deposit mineral seharga yang menarik minat kekuatan asing, dari uranium hingga rare earth. Beijing misalnya menawarkan investasi infrastruktur dan tambang untuk menggiurkan bagi Greenland yang ingin lepas dari Denmark. Pemerintah lokal sadar bahwa investasi luar negeri bisa menjadi jalan pintas menuju mimpi kemerdekaan, sumber dana alternatif pengganti subsidi Denmark. Namun, uang luar tak datang tanpa konsekuensi. Ketergantungan baru pada Tiongkok dan Amerika Serikat bisa mengancam kedaulatan yang justru ingin dicapai, hingga membuat Greenland berada di antara idealisme dan pragmatisme. Minat Amerika Serikat terhadap Greenland bukan isu baru muncul kemarin. Semasa Perang Dunia Kedua, Greenland mendadak strategis ketika Nazi Jerman menduduki Denmark. Amerika Serikat pun segera mendekati Greenland, mendirikan stasiun cuaca dan pangkalan militer kecil untuk kepentingan perang. Usai perang, Washington melihat Greenland sebagai pijakan penting menghadapi Uni Soviet.
Pada tahun 1946, Presiden Harry Truman menawarkan untuk membeli Greenland seharga 100 juta US dollar. Tawaran itu ditolak oleh Menteri Luar Negeri Denmark, Gustav Rasmussen. Kala itu sebuah penolakan diplomatis yang menegaskan Greenland bukan untuk dijual. Setelah penolakan itu, Amerika Serikat tak lantas mundur. Dalam America's Arctic Nomen, Heather Conde mencatat bahwa Greenland telah lama masuk radar strategis Pentagon. Greenland adalah aset tak tergantikan dalam sistem peringatan rudal dan dominasi ruang Arktik, tulisnya. Saat Perang Dingin memuncak, Amerika Serikat mendirikan Joe Air Base di darat laut Greenland pada tahun 1953. Pangkalan udara strategis ini lengkap dengan radar raksasa, penjaga bumi belahan utara. Demi memperluas pangkalan, ratusan penduduk Inuit diungsikan paksa dari desa Umanak pada tahun 1953. Pangkalan ini menjadi mata dan telinga Amerika Serikat di Arktik, mendeteksi percobaan nuklir Soviet dan memantau langit kutub untuk antisipasi serangan rudal. Di tahun 2019, Presiden Donald Trump secara kontroversial mengungkap niat membeli Greenland. Ia menyebut Denmark merugi dengan memiliki Greenland dan bahwa Amerika Serikat bersedia mengambil alih. Ucapan ini ditampik mentah-mentah oleh Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, sebagai gagasan absurd, memicu perselisihan diplomatik kecil. Trump sempat membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Copenhagen karena tersinggung. Meski ide Trump ini ditertawakan banyak pihak, para analis mencatat ada motif serius di baliknya. Pakar keamanan energi, Michael, menilai bahwa gagasan membeli Greenland bukan sekonyol yang dikira jika melihat melimpahnya sumber daya alam Greenland dan nilai strategis militernya. Pasca insiden 2019, Washington justru kian aktif merangkul Greenland. Pada tahun 2020, Amerika Serikat membuka kembali konsulatnya di Nuuk, ibu kota Greenland, setelah 70 tahun absen. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menggelontorkan dana sebanyak 12,1 juta US dollar untuk program bantuan ekonomi di Greenland, suatu langkah yang dilihat banyak pihak sebagai upaya membeli hati rakyat Greenland untuk mengembangi pengaruh Tiongkok. Langkah-langkah software ini berlangsung seiring kehadiran hardware. Modernisasi Joe Air Base kini bernama V2Fix Space Base dengan investasi puluhan juta dolar untuk upgrade radar dan fasilitas pertahanan. Intinya sangat jelas, Amerika Serikat berusaha memperkuat pijakan di Greenland, sebuah wilayah yang dulu dianggap pinggiran namun kini dipandang vital bagi kepentingan hemisfer barat. Seorang pejabat Greenland, Jorgen Hemneken Holm, berkomentar, Amerika ada di sini bukan sekedar untuk menyenangkan Greenland. Mereka datang dengan agenda sendiri dan kami sangat paham itu. Ucapan ini menggambarkan kesadaran Greenland bahwa manuver Amerika Serikat belakangan ini, mulai dari konsulat baru hingga bantuan ekonomi, sebenarnya bagian dari strategi Washington mempertahankan pengaruh di tengah memanasnya kompetisi Arktik. Mengapa Greenland sedemikian penting bagi Amerika Serikat? Dari sudut pandang pertahanan, Greenland adalah tameng pertahanan Amerika Utara. Pulau ini secara geografis berada di antara Amerika Utara dan potensi ancaman dari seberang kutub utara, yaitu Rusia. Tully Air Base di Greenland Utara menjadi garis depan sistem peringatan dini Amerika Serikat. Pangkalan ini menampung radar balistik misil Early Warning System yang menindai langit Arktik. Mengapa ini penting? Karena jalur terpendek bagi rudal nuklir antar benua dari Rusia menuju Amerika Serikat adalah melintasi kutub utara, yaitu tepat di atas Greenland. Dengan menempatkan radar di Greenland, Amerika Serikat memperoleh lonceng alarm paling awal jika serangan rudal diluncurkan dari Asia atau Eropa Utara. Ibarat perisai, Greenland melindungi benua Amerika Serikat dari arah yang dulunya tak terjangkau. Selain radar misil, Greenland memungkinkan kendali jalur udara Arktik. Semasa Perang Dingin, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet menjadikan wilayah kutub sebagai koridor penerbangan bagi pembom dan rudal nuklir mereka. Skenario itu berlanjut, siapa yang menguasai langit Arktik dapat mengawasi atau mengancam pergerakan militer lawan. Dengan pangkalan di Greenland, Amerika Serikat mampu memproyeksikan kekuatan udara dan memantau aktivitas militer di Arktik. Entah itu latihan pengeboman Rusia di kutub, uji coba rudal, ataupun penerbangan patroli jarak jauh. Bahkan, celah strategis Greenland, Iceland, UK, rute keluar masuk kapal selam Rusia dari Atlantik Utara, perbatasan langsung dengan Greenland. Tak heran, militer Amerika Serikat ingin menempatkan sensor dan fasilitas tambahan di pantai timur Greenland untuk meningkatkan kemampuan anti kapal selam di celah GIUK.
Singkatnya, dalam kalkulus militer, Greenland adalah lahan tak tergantikan. Pulau ini memberi dep pertahanan bagi benua Amerika, menjadi lokasi pijakan bagi sistem radar, satelit, dan pangkalan udara yang memperkuat keamanan hemisfer barat. Trump bahkan pernah menegaskan bahwa Amerika Serikat akan melangkah sejauh apapun perlu demi memastikan Greenland tidak jatuh ke tangan rival. Ucapan itu menggambarkan konsekuensi strategis Washington. Mengamankan Greenland sama artinya dengan mengamankan Amerika Utara dari segala ancaman utara. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. Greenland menjadi semakin penting seiring meningkatnya ketegangan di Arktik. Dua kekuatan besar, Rusia dan Tiongkok, mulai memperluas pengaruh mereka di kawasan, memicu kekhawatiran Amerika. Rusia dengan garis pantai Arktik terpanjang di dunia menghidupkan kembali puluhan pangkalan militer era Soviet sejak tahun 2005. Mereka membangun radar baru, memperkuat sistem pertahanan udara, dan menambah kapal pemecah es bertenaga nuklir. Komando Strategis Utara dibentuk khusus untuk Arktik. Armada Rusia kini mampu memproyeksikan kekuatan dari kutub ke Atlantik Utara, termasuk melalui celah strategis GIUK. Di semenanjung Kola, Moskow juga mengandalkan senjata nuklirnya. NATO menyebut keseimbangan militer di Arktik kini berat sebelah ke Rusia. Selain itu, Rusia memanfaatkan menjaringnya es untuk memproyeksikan jalur Northern Sea Road atau NSR sebagai koridor pengiriman energi ke Asia. Moskow menuntut kapal asing meminta izin dan membangun infrastruktur militer di sepanjang rute tersebut. Langkah ini dianggap mengancam kebebasan navigasi internasional, terutama oleh Washington. Tiongkok meski bukan negara Arktik, dia sering menyebut the Near Arctic State sejak tahun 2018. Mereka membangun kapal pemecah es, mendanai ekspedisi ilmiah, dan meluncurkan inisiatif Polar Sea Road. Beijing aktif berinvestasi di tambang Greenland, termasuk uranium dan besi, serta sempat hampir memenangkan tender pembangunan 3 bandara besar. Proyek-proyek itu memicu alarm di Amerika Serikat dan Denmark. Pentagon khawatir bandara bisa digunakan untuk kepentingan militer Tiongkok. Menteri Pertahanan Amerika Serikat saat itu, James Mattis, mendesak Denmark membuat kesepakatan yang akhirnya dilakukan meski menimbulkan krisis politik di Greenland. Washington menuduh Beijing menyamar sebagai investor ekonomi untuk menanam pengaruh militer. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, bahkan menuding Tiongkok memata-matai aktivitas kapal selam Amerika Serikat di Greenland. Kekhawatiran meningkat karena Tiongkok juga menguasai 90% kapasitas pengolahan red global, dan jika mengontrol tambang Greenland bisa memperkuat monopoli strategis itu. Kerjasama militer Rusia dan Tiongkok memperburuk situasi. Pada tahun 2023, armada gabungan mereka melakukan patroli mendekati Alaska, memaksa Amerika Serikat merespon. Semua ini menegaskan Arktik telah menjadi front baru persaingan global. Greenland dalam skenario ini adalah posisi kunci. Walter Bedrick dari Naval War College menyebut, siapa yang menguasai Greenland akan menguasai Arktik. Pernyataan ini mencerminkan strategi Washington. Mempertahankan Greenland adalah upaya menjaga dominasi Amerika Serikat di kutub utara dan mencegah rival menguasainya di era Perang Dingin baru. Greenland terletak di titik strategis jalur pelayaran masa depan yang terbuka karena mencairnya es Arktik. Arktik memanas 4 kali lebih cepat daripada rata-rata global dan diperkirakan akan bebas es pada musim panas sekitar pertengahan tahun 2030-an. Hal ini membuka peluang pelayaran komersil lintas kutub utara melewati rute laut utara, Nordost-Pasifik hingga rute Transarktik yang melintasi kutub langsung. Jalur baru ini menjanjikan pemangkasan waktu pelayaran hingga 40% dibanding rute konvensional seperti terusan Suez. Dari Shanghai ke Rotterdam, pelayaran lewat kutub utara bisa hemat 2 minggu lebih. Ini berarti penghematan bahan bakar dan biaya logistik besar. Greenland yang terletak di pintu masuk Atlantik ke jalur MVP bisa menjadi pelabuhan transit, pusat logistik hingga titik pengisian bahan bakar, dan misi pencarian sar Arktik. Kendali atas Greenland memberi keunggulan dalam mengawasi lalu lintas pelayaran Arktik, sekaligus membatasi dominasi Rusia yang fokus pada NSR dan Tiongkok yang mengincar rute bebas Rusia. Tak heran Greenland disebut analis sebagai calon Singapura Utara, yaitu titik kunci jalur laut masa depan. Persaingan sudah dimulai. Rusia mengaktifkan kembali lebih dari 50 pangkalan era Soviet untuk menjaga klaim atas NSR. Amerika Serikat membangun pelabuhan Arktik baru di Alaska. Kanada memperkuat titik masuk di Nunavut.
Semua ini menunjukkan bahwa siapa yang bermitra dengan Greenland akan punya posisi unggul di medan logistik global yang sedang bergerak ke utara. Di balik lapisan es Greenland tersimpan kekayaan mineral yang sangat strategis bagi ekonomi dan pertahanan modern, rare earth elemen, uranium, logam industri, hingga potensi minyak dan gas. Salah satu lokasi utama adalah tambang Glenfield Selatan Greenland yang juga mengandung uranium. Perusahaan Tiongkok Shanghai Resources telah mengambil saham di proyek ini, memicu kekhawatiran Amerika Serikat. Washington kemudian menawarkan survei geologi dan alternatif pendanaan agar Greenland lebih condong ke barat. Greenland juga kaya uranium, bahan bakar penting untuk PLTN dan senjata nuklir. Meski pernah membuka izin tambang uranium pada tahun 2013, kekhawatiran lingkungan membuat proyek ini dibatasi kembali. Pemerintah Greenland cukup progresif. Pada tahun 2021, mereka melarang eksploitasi minyak dan gas baru, menyebut dampaknya terlalu merusak lingkungan. Secara keseluruhan, Greenland adalah deposit strategis, bukan hanya mineral. Dalam perebutan pengaruh global, logam tanah jarang, uranium, dan potensi energi menjadikannya target penting bagi negara-negara besar. Dengan menjaga kemitraan di Greenland, Amerika Serikat berharap bisa mengamankan akses sumber daya vital dan menyeimbangkan dominasi ekonomi Tiongkok di sektor strategis abad ke-21. Di tengah perebutan kekuasaan global, Greenland menghadapi dilema eksistensial. Bagi 56.000 penduduknya adalah mayoritas Inuit, dan ini bukan sekedar konflik antar negara, tapi soal masa depan tanah air. Pertama, soal keamanan dan kedaulatan. Selama ini pertahanan Greenland tergantung pada Denmark dan Amerika Serikat. Pangkalan udara Amerika Serikat ini memberi perlindungan, tapi juga membatasi kedaulatan. Sejarah mencatat luka pemindahan paksa warga Inuit dan limbah militer era Perang Dingin. Kini, ketika tensi Arktik meningkat, muncul pertanyaan, apakah tergantung pada Amerika Serikat demi perlindungan mengorbankan impian kemerdekaan? Atau bisakah Greenland bertahan sendiri tanpa kekuatan luar? Kedua, soal investasi dan kemandirian ekonomi. Greenland bergantung pada subsidi Denmark. Untuk mandiri, mereka butuh motor ekonomi baru, tambang, energi, dan infrastruktur. Disinilah tawaran dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara lainnya datang. Ketergantungan ekonomi baru ini bisa berarti hilangnya kontrol. Contohnya saja, proyek bandara tahun 2018 yang hampir dimenangkan perusahaan Tiongkok diblokir karena tekanan keamanan dari Amerika Serikat dan Denmark. Beijing dianggap melihat kemerdekaan Greenland sebagai peluang geopolitik. Tekanan serupa datang dari Amerika Serikat yang memberi bantuan ekonomi, namun dicurigai sebagai bentuk pengaruh tersembunyi. Greenland bak diapit dua adidaya. Mereka mencoba menjaga keseimbangan, menjalin hubungan baik dengan barat, tapi tetap terbuka terhadap investasi asing. Bermain dua sisi sangatlah berisiko tinggi. Tahun 2023, pelapor khusus PBB mengingatkan perlunya persetujuan masyarakat Inuit sebelum aktivitas militer asing apapun untuk mencegah pengulangan luka lama. Ada pula aspek lingkungan dan budaya. Greenland menghormati alam kutub yang rapuh. Pemerintah melarang eksplorasi minyak demi menjaga ekosistem. Tapi banyak anak muda ingin pembangunan, pekerjaan modern, pendidikan, akses global. Disinilah terjadi benturan antara pelestarian dan kemajuan. Dalam suasana penuh tarik-menarik ini, tokoh-tokoh seperti Aleqa Hammond mengingatkan bahwa Greenland bukan sekedar poin. Dulu Greenland tak pernah bayangkan ada dokter, pilot, sekarang Greenland punya itu semua. Ucapan ini mencerminkan keyakinan bahwa bangsa mereka mampu mengelola nasib sendiri. Greenland kini berada di persimpangan besar antara kemerdekaan dan ketergantungan, antara kehati-hatian dan ambisi. Langkah mereka akan menentukan apakah pulau ini tetap jadi objek perebutan atau bangkit sebagai subjek masa depan Arktik. Pada akhirnya, kisah Greenland mengajarkan kita tentang dinamika kekuasaan di era baru. Greenland bukan lagi wilayah pinggiran yang bisa diabaikan. Pulau es ini kini menyandang predikat strategis setara kawasan-kawasan perebutan tradisional. Seiring dunia berubah oleh iklim dan teknologi, peta kekuasaan pun ikut berubah bentuk. Dulu, gurun pasir Timur Tengah diperebutkan karena minyak. Kini gurun es Arktik diperebutkan karena jalur baru dan mineral langka. Bagi Greenland sendiri, tantangannya adalah memastikan bahwa mereka bukan sekedar poin yang digerakkan pihak luar, melainkan subjek yang menentukan nasibnya. Dunia perlu menghormati suara 56.000 penduduk yang mendiami tanah air es ini.
Apapun yang terjadi, semoga perebutan Greenland tidak berujung pada konflik yang menghancurkan, melainkan mendorong kolaborasi inovatif, misalnya riset bersama menghadapi perubahan iklim atau kesepakatan multilateral menjaga Arktik tetap damai. Harapan ini mungkin idealistis, namun sangat relevan mengingat ironinya yang dipertaruhkan di Greenland bukan hanya kekayaan dan lokasi, tapi juga moralitas kita merespon krisis global. Mengikut laporan ini, terngiang kata-kata Walter Bedrick, siapa menguasai Greenland akan menguasai Arktik, dan mungkin siapa menguasai Arktik, dialah yang akan menguasai masa depan. Greenland telah mengubah posisinya dari pinggiran peta menjadi pusat perebutan, dari tanah beku menjadi kunci power play. Dunia menatap ke udara, ke puncak bumi yang mencair. Pertanyaan yang tersisa, akankah perebutan Greenland ini membawa umat manusia menuju babak konflik baru, atau justru menyadarkan kita akan perlunya kerjasama di planet yang makin rapuh? Hanya waktu yang bisa menjawab, sementara es terus mencair dan sejarah terus dituliskan di atasnya.